warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Bu. Puasa Jiki. Alhamdulillah. Ini tahu ini tanda-tandanya
ibu-ibu yang puasa ikhlas di hadapan Allah, walaupun dalam keadaan puasa, tapi powernya Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, di tema kita kali ini, pada episode kali ini adalah waktu episode yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Episode yang lalu. Maka episode pada kali ini bersama dengan ibu-ibu cantik semua dari BKMT tema kita adalah hal-hal yang menyebabkan makruhnya puasa. Ibu mau tahu apakah yang menyebabkan puasa kita makruh? Mau ibu? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Allah memberikan suatu keberkahan dalam hidup kita, khususnya bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Amin. Puasa jikikah? Alhamdulillah. Nah, baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan puasa kita makruh satu, ya, adalah di saat kita sedang, mohon maaf, tidur terlalu lama. Mari mas helm. Ceden, maka je ustaz nak caki matimro. Bukan dilarang. Tidur memang betul bahwa di dalam bulan Ramadan semua kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dahsyatnya bulan Ramadan, tidurnya pun jadi pahala. Tapi kalau terlalu tidur, ya makanya ya makruh. Iya. Apa itu artinya makruh? Makruh itu artinya adalah bukan makan, makruh. Jadi makruh itu artinya mengurangi pahala puasa kita. Nah, ini nih yang kemudian kenapa ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena mungkin bisa jadi puasa kita sah tapi mengurangi pahalanya. Sedangkan yang kita inginkan adalah apa? Jikalau kita sedang berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian Allah memberikan kepada kita pahala secara full kepada kita? Maka perlu kita tahu hal-hal yang menyebabkan makruhnya puasa kita. Salah satu di antaranya adalah terlalu banyak mati roh. Sama sih. Itu tadi mati bahasa apa itu? Bahasa Perancis. Oke, bahasa Bu. Toh, baik. Tidak dilarang tidur, tapi kalau terlalu banyak bahaya. Kalau misalnya contoh, kan ada mantan biasa juga itu orang Bu. Tuh namalkan itu. Tidurnya orang puasa ibadah. Ya. Mulai makan sahur. Tidur terus. Hayya 'alas shalah. Nah, bila saya tanya, tidurlah, ibadah itu. Itu dia masuk waktu zuhur, tidur. Masuk lagi waktu asar, tidur.
Mau buka puasa? Itu pengaji Bunda. Itu kalau bangun Ji. Yang jadi masalah tiba waktu buka, jangan sampai tidur selamanya. Ya itu. Sekarang kenapa kemudian ulama-ulama kita yang menyebabkan salah satu di antaranya makruhnya puasa adalah tidur? Karena banyak ibadah-ibadah yang dilewatkannya. Kemudian mestinya waktu baca Quran terlewatkan karena mati roh. Mestinya waktu zikir terlewatkan. Kenapa? Karena mati roh. Pemirsa, mati roh, tidur. Dok, yang tadinya waktu salat sunnah duha, apakah sebagai sunnah taubat terlewatkan karena kenapa? Alias itu bayangkan Ibu. Makanya pemirsa dimuliakan oleh Allah, silahkan tidur, tidak dilarang, tapi jangan terlalu. Itulah hebatnya ibu-ibu BKMT Kecamatan Makassar, Bos. Walaupun dalam keadaan puasa, tapi tetap powernya Masya Allah. Nah kita macam apa? Amak kolon nih. Ibu, surga kina. Alhamdulillah. Saya bilang begitu sama ibu yang lain, suruh ke ibu apa yang bilang ibu kita dulu Ustaz. Putih. Ya doakan dan kita dulu Ustaz. Karena persyaratannya masuk surga harus. Baik. Yang kedua, yang menyebabkan puasa kita makruh adalah jikalau di siang harinya mutamak nilaroy masuk waktu zuhur pergi mandi. Pertanyaannya, kenapa menyebabkan makruh? Sebagian ulama kita mengatakan karena pada waktu itu ada kenikmatan tersendiri yang kita rasakan sementara puasa. Awalnya dingin Pak Ustaz. Apalagi dingin. Nggak sengaja mentong itu ambil air dingin. Kenapa? Al-Qutusi wal Magalasi. Kutu-kutu. Ibu. Alhamdulillah. Itu Bu ya. Makruh yang kedua. Makruh yang ketiga adalah yang menyebabkan puasa kita kurangnya pahala. Apa itu? Ketika dia sementara sikat gigi. Tidak dilarang juga sikat gigi, tidak dilarang. Silakan, maafi muskilah hadza. Tidak jadi masalah Ibu. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau 10 kali masih sikat gigi. Ini yang dibilang sungguh terlalu. Lagi Bu ya? Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada rasa, yang kemudian menyebabkan rasa nikmat di dalam diri, apatah lagi sedikit-sedikit bonus masih sikat gigi bonus. Nabi itu kan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi nakana malaikat ya ketahuan nih Bu ya. Alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lihat Ibu, kenapa ini kita perlu menjaga beberapa poin-poin yang menyebabkan makruhnya puasa kita. Kenapa? Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atash. Artinya apa? Betapa banyak orang-orang yang berpuasa di hadapan Allah namun tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kenapa? Kecuali hanya dahaga, rasa lapar dan haus. Mengapa demikian? Karena itu tadi sesuatu yang sepele tapi mereka lakukan. Sungguh terlalu. Ibu, ada pertanyaan? Ada.
Tabi ya. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ustaz Ibu Iya. Wawa Herawati Oh iya. dari BKMT Kecamatan Makassar. Masya Allah. Saya mau tanya ini Ustaz. Iya, apa ini pertanyaan? Tanya Miki. Begini Ustaz, kan ini bulan puasa. Iya. Biasa itu Ustaz, kalau kita mandi pasti sikat gigi kan Ustaz? Iya. Yang pertanyaan saya, apakah itu tidak makruh dilakukan kalau kita sikat gigi? Yang baik. kedua lagi Ustaz, apakah kalau saya lupa Ustaz, biasa kan kita lupa bila ini bulan puasa, tiba-tiba kita minum? Oh iya, baik. Apakah itu juga makruh atau diterima puasa kita Ustaz? Terima kasih Ustaz. Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang loyo, ibu atau ustaznya? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Bersama siapa Ki? Ustaz Muaz. Iya Kak. Baik Ibu, dari pertanyaan Ibu siapa tadi? Ibu Wawan. Ibu Wawan. Itu maksud saya. Dari BKMT Kecamatan Makassar. Pertanyaannya pemirsa bagus sekali. Ustadz, bagaimana misalnya ketika kita sementara sikat gigi pada waktu berpuasa, boleh atau sebenarnya boleh di orang sikat gigi sementara puasa? Apakah lagi memafumi kalau misalnya kita sudah mandi pagi, sikat gigi memang di situ? Karena kenapa? Janganlah kemudian, memang betul kebersihan itu perlu dijaga. An-nazafatu minal iman, bermulut. Tetapi ingat bahwa jangan sampai hanya gara-gara sepele kita sikat gigi, baru kita pakai odolo, atau itu kan ada rasa. Jangan sampai hal sedikit itu yang menyebabkan puasa pahalanya kita berkurang. Silahkan ya, tapi jangan terlalu sedikit-sedikit jam 10, sedikit-sedikit mau zuhur, sambil dia kasih begini. Salah itu. Mau lagi asar, sedikit. Bahaya. Ya, baik. Jadi masalah bunda ya. Anu Miki. Kalau mau kasih kaki mah bisa kaki itu mina. Ya tapi jangan kita lanjut terus, jangan kita lagi ya. Ajarkan kepada anak-anak kita ya, insyaallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Ustadz, kita ini sementara puasa. Tapi kenapa lagi puasa pertama? Itu kebanyakan itu. Apalagi ibu-ibu dapur, ya. Ibu-ibu sering di dapur. Wah. Tidak ada sengaja, pergi di dapur. Puasa Kak. Oh, katanya Ustadz kan kalau ini kan kalau disengaja kan rezeki. Cancen nih. Jangan. Selama tidak ada unsur kesengajaan, maka itu silakan diteruskan puasanya. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Ini Bu pentingnya kita berilmu. Betul ya. Kalau misalnya kita puasa, maka yang kita perlukan adalah ilmu. Kalau misalnya orang yang sudah tahu ilmunya, tidak aku sengaja kodong minum, tapi jadi pura-pura nah. Tidak aku sengaja. Padahal sengaja itu. Kalau tidak aku sengaja, berarti boleh diteruskan. Ya. Kalau disengaja batal. Oke ya, baik. Ada bertanya lagi Bu? Ada? Oke, silakan.
Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Haja Dartini dari Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Makassar. Ada yang saya ingin tanyakan Ustaz. Iya. Apa pengertian dari makruh, wajib, haram, mubah dan sunnah? Tabe pengertian tak? Tolong diperjelas. Iya, mengerti mak. Masya Allah. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Baik, kita ini kan membicarakan tentang makruh nih, ya toh? Baik, perhatikan ibu. Wajib di dalam ilmu fikih, semua ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih sepakat bahwa wajib itu kalau kita melaksanakannya maka kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan Dosa. Contohnya sholat 5 waktu, contohnya puasa, itu wajib. Tetapi kalau sunnah, kita masuk ke sunnah lagi. Kalau sunnah, apabila kita kerjakan mendapat, kalau kita tinggalkan Tidak apa-apa, tapi rugi. baik. Apa yang dulu kita paham waktu kita sekolah di SD, kalau kita tidak lakukan sunnah tidak apa-apa, tapi sebenarnya pengertiannya itu adalah secara harfiah. Kalau sunnah kita tidak lakukan maka kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Contoh, sunnah puasa sunnah, Senin dan Kamis, salat sunnah qobliyah, kalau kita tidak lakukan memang tidak dosa, tetapi rugi. Itu sunnah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada makruh. Makruh itu pengaji tabilopo. Makruh itu kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita lakukan tidak apa-apa. Artinya begini bunda, kalau kita mampu menghindari segala sesuatu yang menyebabkan puasa kita makruh, maka pahala puasa ibadah kita full diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus haram kalau kita tinggalkan dapat Pahala. haram ya. Saya ulangi, kalau haram kalau kita tinggalkan, kalau kita kerjakan kasih tahu semua. Sekarang mubah itu artinya boleh-boleh saja dilakukan, tidak apa-apa, tidak dilakukan. Contoh, apa itu mama? Mandre ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pertanyaan dari ibu-ibu BKMT Kecamatan Makassar yang luar biasa, kompak dan masya Allah deh. You is the best. Ya, masya Allah ya. Oh, masya Allah. Baik, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di penghujung acara kita. Di penghujung acara kita Inspirasi Islam hanya di iNews Makassar. Mudah-mudahan berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina kama rabbayana shigara. Ya Allah ya Rabb, terimalah ibadah puasa kami ini ya Allah. Terimalah segala doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مرحبا يا